Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3941. Stella memandang Charlie dengan senyum tipis dan dengan sopan berkata, "Selamat pagi, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Selamat pagi, Nona Zhan." Mengatakan itu, dia bertanya padanya, "Nona Zhan, kapan kamu mendapatkan mobil ini kembali?" Stella sibuk berkata, "Saya mendapatkannya kembali kemarin, dan kebetulan memiliki kunci cadangan." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku mendengar Claire mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh temanmu bersamamu." "Benar." Stella berkata sambil tersenyum, "Desainer yang disukai Miss Wilson kebetulan adalah teman baik saya. Jadi saya mengundangnya untuk datang ke Aurora Hill selama beberapa hari, dan omong-omong, saya juga membiarkan Miss Wilson lebih banyak berhubungan dengannya, yang mungkin membantunya dalam karir masa depannya." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Zhan untuk Claire." "Anda tidak boleh begitu sopan, Tuan Wade." Stella sibuk berkata, "Ini semua yang harus saya lakukan. Bagaimanapun juga, Anda telah membantu saya." Charlie berpikir dalam hati, "Aku tidak membantumu, tapi aku khawatir kamu ingin aku membantumu." Namun, di permukaan, Charlie belum menunjukkan rasa malu yang setengah hati. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah tenang, "Kalau begitu, akan sulit bagi Nona Zhan untuk mengambil lebih banyak masalah." Pukul 9 pagi, Bandara Aurora Hill. Seorang wanita parubaya dengan rambut pirang dan mata biru dan sosok tinggi berjalan keluar dengan langkah besar. Penampilan wanita ini memang terbilang sangat cantik, namun kerutan di sudut matanya menandakan bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Dia adalah Kelly West, yang sudah berusia 50-an. Namun, karena dia seorang desainer, pakaiannya sangat modis. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda akan mengira dia baru berusia awal 30-an. Ketika Kelly keluar dari bandara, Claire mengenalinya sekilas, tetapi Stella, kemarin, membaca informasinya sedikit di kepala, tidak langsung bereaksi. Namun, Kelly mengenali Stella terlebih dahulu, jadi dia melambai padanya dengan sangat antusias dan berteriak dengan gembira, "Stella! Aku di sini." Stella kembali sadar dan mengenalinya juga, jadi dia berkata dengan kegembiraan palsu juga, "Kelly, kamu akhirnya di sini." Saat dia berbicara, Kelly telah tiba di depan keduanya. Claire berada di samping seperti siswa sekolah dasar, bersemangat dan tidak berani menyela. Sementara Stella adalah orang pertama yang menariknya ke tubuhnya dan berkata kepada Kelly, "Kelly, ini Miss Claire Wilson yang saya katakan di telepon, dia sangat menyukai Anda." Begitu dia mendengar kata Miss Wilson, Kelly langsung mengerti, dan mengingat misinya, dia buru-buru berkata kepada Claire, "Halo Miss Wilson, saya mendengar dari Stella bahwa Anda juga seorang desainer. Senang datang ke Cina dan bertemu dengan sesama desainer, dan kecantikan muda yang cantik." Claire tidak menyangka bahwa Kelly, yang tidak berani dia sapa, akan sangat antusias untuk menyapa dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan segera merasa sedikit tersanjung, jadi dia buru-buru berkata, "Halo Bu West, saya telah mengagumi Anda untuk waktu yang lama, senang bertemu dengan Anda." Kelly segera setelah Claire menyapu, berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu sopan. Kamu adalah teman baik Stella, itu adalah teman baikku." Stella berkata kepada Claire sambil tersenyum saat ini, "Sudah kubilang, Kelly sangat antusias, kan? Dia tidak angkuh seperti desainer terkenal biasanya." Kelly mengangguk dan berkata kepada Claire dengan sangat ramah, "Kami berdua desainer, kami harus memiliki bahasa yang lebih umum. Jadi, kamu tidak boleh terlalu formal di depanku, perlakukan aku sebagai sahabatmu. Yang mungkin membawa lebih banyak inspirasi satu sama lain." Bab 3942. Kata-kata Kelly benar-benar membuat Claire bersemangat, jadi dia buru-buru berkata, "Miss West, tolong jangan khawatir, saya penduduk asli Aurora Hill, saya sangat akrab dengan kota ini. Saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Anda datang ke Cina, saya pasti akan membiarkan Anda mengalami budaya dan adat istiadat Cina sebanyak mungkin." Kelly tersenyum sedikit dan mau tidak mau berkata dengan sedikit emosi, "Sebenarnya, saya datang ke Cina 28 tahun yang lalu. Tetapi waktu itu saya pergi ke East Cliff." Ketika Stella mendengar ini, dia sedikit kesal di hatinya. Umpan balik yang diberikan Kelly kepada Martina adalah bahwa dia belum pernah ke Cina. Dan dia telah memberitahu Claire hal yang sama. Jadi kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran lagi? Jadi, ketika Claire masih menanyakan pertanyaan ini, Stella bertanya dengan heran, "Kelly, bukankah kamu selalu memberitahuku bahwa kamu belum pernah ke Cina?" Baru saat itulah Kelly menyadari bahwa dia tidak bisa tidak mengatakan hal yang salah, jadi dia buru-buru menjelaskan.
Sebenarnya, ketika saya pertama kali datang ke Cina 30 tahun yang lalu, saya dipercaya oleh seseorang untuk datang ke sini untuk mendesain mensyahan pengantin barunya. Dan pihak lain adalah salah satu orang terpenting dalam hidup saya. Saya telah mengklaim kepada dunia luar bahwa saya belum pernah ke Cina. Berbicara tentang ini, Kelly hanya bisa menghela nafas ringan dan berkata dari lubuk hatinya. Orang mulia itu seperti pelatih kehidupan bagi saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan bisa mendapatkan pencapaian ini hari ini. Mendengar ini, Stella mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelly, 28 tahun yang lalu di Cina, seharusnya masih sangat tradisional, kan? Saat itu, mengejutkan bahwa seseorang dari Amerika Serikat meminta Anda datang ke Cina untuk membuat desain rumah pribadi? Orang ini pasti terlalu avant-garde, kan? Benar. Kelly berkata dengan beberapa saat kekaguman pada ekspresinya, orang mulia saya itu, meskipun dia orang Cina, sebenarnya dibesarkan di Amerika Serikat sejak dia masih kecil. Dan kemudian menikah dengan tuan muda dari keluarga besar di East Cliff, jadi dia pindah dari New York ke East Cliff. Stella sedikit mengernyit dan berkata, kamu bilang dia tumbuh besar di Amerika Serikat dan memintamu datang ke Cina untuk membuat desain rumah pribadi. Dan Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkannya ke publik. Apakah dia sangat terkenal di Amerika Serikat? Kelly West memandang Stella dengan heran, tidak menyangka keluarga V ini begitu tanggap dan menemukan titik kunci sekaligus. Jadi, dia tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, faktanya, 30 tahun yang lalu, ketenarannya di masyarakat kelas atas Amerika sangat besar. Dan bahkan sekarang ada banyak orang yang membicarakannya dengan hormat. Mendengar ini, Stella semakin penasaran dan bertanya, jika itu benar, maka mungkin aku pernah mendengarnya. Siapa namanya? Apakah nyaman untuk memberitahuku? Kelly memikirkannya dan tertawa pelan, dia telah pergi selama bertahun-tahun, itu tidak merepotkan. Sambil berkata, Kelly membuang senyum, memandang dengan nostalgia, dengan kekaguman, dan dengan sedikit sedih berkata. Namanya Margaret Ann, 30 tahun yang lalu, dia disebut Ratu Investasi Lembah Silikon. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Jika tidak, itu tidak aneh, lagi pula, dia telah pergi selama hampir 20 tahun. Ketika kamu baru lahir, dia sudah meninggalkan Amerika. Mendengar kata-kata Margaret Ann, Stella tercengang. Dia berseru, Margaret Ann. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Margaret Ann? Dia adalah. Berbicara tentang ini, dia memberi sedikit pukulan dan buru-buru menambahkan. Dia adalah kebanggaan hati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, Stella secara naluriah ingin mengatakan bahwa Margaret adalah idola semua alumni Stanford. Pemimpin spiritual yang menginspirasi semua alumni Stanford untuk berjuang untuk keunggulan, dan merupakan keberadaan seperti totem di Stanford. Tidak seorang pun di Stanford tidak mengenal Margaret, meskipun dia meninggal 20 tahun yang lalu. Jejaknya masih ada di mana-mana di Stanford. Dia adalah alumni wanita dengan peringkat tertinggi di Stanford Hall of Fame dan telah mendukung sejumlah besar proyek startup. Ini seperti elang di Stanford dan di Lembah Silikon, banyak di antaranya kini telah tumbuh menjadi raksasa internet dan teknologi internasional. Di Stanford, ada jalan yang dinamai menurut namanya, gedung yang dinamai menurut namanya, dan dana beasiswa. Pada saat yang sama, dia juga diakui oleh semua alumni Cina dari institut tersebut. Meskipun Stella belum pernah bertemu Margaret, dia telah mendengar terlalu banyak tentang dia sejak dia masih kecil. Karena itu, ketika dia masih sangat muda, dia menganggap Margaret sebagai idola terbesar dalam hidupnya. Dan alasan dia masuk ke Stanford adalah karena pengaruh nama ini. Ketika dia tiba di Stanford dan belajar lebih banyak tentang dia tidak hanya kagum tetapi dia juga terkejut. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan merasa bahwa jika pencapaiannya di masa depan bisa sepertiga pencapaian Margaret, maka dia tidak akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa desainer interior yang dia temui untuk pertama kalinya ini adalah kenalan lama Margaret. Karena itu, dia berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia adalah ayam kayu. Hatinya sudah kewalahan. Dan saat ini, Claire juga berdiri dalam keadaan linglung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama Margaret. Dia tidak tahu apa yang diwakili kata-kata ini di belakang, apalagi bagaimana kata-kata ini terkait erat dengannya. Dia hanya merasa bahwa nama ini, seindah puisi. Bab 3943. Kelly tidak menyangka Stella, yang masih sangat muda, juga akan terkesan oleh Margaret. Apalagi, menatapnya, dia sepertinya mengagumi Margaret. Ini membuat hatinya merasa lega, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas,
sangat bagus bahwa begitu banyak orang masih mengingatnya setelah bertahun-tahun. Stella mengangguk dan buru-buru bertanya, Kelly, bagaimana kamu bisa mengenal Margaret? Kelly berkata dengan tatapan nostalgia, ketika saya pertama kali memasuki lingkaran desain, itu tidak berjalan dengan baik, meskipun saya melakukan desain rumah pribadi kelas atas. Tetapi pengguna kelas atas sangat meremehkan saya sebagai desainer pemula, dan dalam masyarakat Amerika pada masa itu, wanita didiskriminasi dalam banyak pekerjaan, dan industri desain tentu saja tidak terkecuali. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas ringan, penuh rasa terima kasih, saya hemat, mengeluarkan $5.000, membuka pameran desain solo pertama saya di Brooklyn, New York. Tapi peragaan desain itu hampir tidak ada yang meminta. Pengunjung yang datang sesekali, biasanya berjalan keluar sambil menggelengkan kepala, sampai Margaret, yang kebetulan lewat saat itu, masuk. Lalu apa? Stella tidak sabar untuk mengejar, dan kemudian dia memberimu kesempatan, bukan? Kelly tersenyum tulus dan melanjutkan, saya pikir dia memberi saya dunia yang sama sekali baru. Setelah itu, dia tidak hanya memberi saya rumah mewah top di Manhattan untuk melakukan desain proyek penuh. Tetapi bahkan membawa saya langsung ke masyarakat kelas atas Manhattan, merekomendasikan saya kepada semua orang di sekitarnya. Dan sejak itu, entah kenapa aku terbakar, dan sebelum desain proyek penuh pertama selesai, aku sudah menjadi perancang rumah pribadi yang panas di Manhattan. Stella tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak ada yang bisa begitu tanpa pamrih untuk berbagi sumber daya teratas dengan orang asing. Hati seperti ini memang luar biasa. Tidak heran begitu banyak perusahaan di lembah Silikon melakukan lebih kuat dan lebih kuat di bawah investasinya. Orang-orang seperti ini yang sepenuhnya membawa kursi sedan untuk orang lain, seringkali untuk mencapai kesuksesan terbesar. Kelly berkata dengan sangat setuju, dia memang orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, terutama bagi pendatang baru, sangat peduli. Jika dia merasa bahwa Anda memang orang yang cakap dan berbakat, maka dia tidak akan pernah duduk diam dan melihat kemampuan dan bakat Anda terkubur dan mengecewakan Anda. Claire, yang berada di samping, sudah mendengarkan dengan terpesona sekarang. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman sosial, dia belum pernah bertemu orang seperti Margaret Ann. Menurutnya, wanita yang belum pernah dilihatnya, atau bahkan baru pertama kali didengarnya ini, tanpa memancarkan pesona kepribadian yang tiada habisnya. Tetapi ketika dia memikirkannya, baru saja Kelly mengatakan bahwa Margaret telah meninggal selama 20 tahun, dia tidak bisa tidak bertanya. Bolehkah saya bertanya? Mengapa Bu Ann ini meninggal begitu cepat? Tidak yakin. Kelly menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu bahwa pada saat itu keluarganya mengklaim bahwa dia meninggal karena kecelakaan, untuk apa tepatnya, tidak diketahui. Stella berkata dengan sangat serius saat ini, kematian Margaret, saya pernah mendengar kakek saya membicarakannya seolah-olah alasan di baliknya sangat kompleks. Begitu rumitnya bahkan dia merahasiakannya. Saya sebenarnya bertanya kepadanya beberapa kali. Dia memperingatkan saya dengan sangat serius untuk tidak menjelajah. Dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa keluarga Ann di dunia berada di peringkat 3 keluarga teratas, tetapi di depan masalah ini, juga tidak melakukan perjuangan apapun. Kelly tersenyum tak berdaya dan berbicara, jangan membicarakan topik berat ini. Bukankah Miss Wilson masih ingin mengajak kita berkeliling Aurora Hill? Ya. Stella juga buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Claire, Claire, kami berdua bisa mengikutimu selama periode waktu berikutnya. Claire buru-buru berkata, aku sudah merencanakan semuanya. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Baik. Claire membawa Stella dan Kelly berkeliling Aurora Hill sepanjang hari, dan kakinya lelah karena melepuh, tapi dia masih penuh energi. Bukan hanya karena Kelly adalah idolanya, tetapi juga karena dalam perjalanannya, dia banyak mendengar tentang pengalaman legendaris Margaret. Setelah mendengar lebih banyak, Claire bahkan merasa, jika dia terus mendengarkan, dia takut mengubah idolanya dari Kelly menjadi Margaret, yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Namun dia tidak menyadari bahwa wanita legendaris ini adalah ibu dari suaminya. Ketika dia kembali ke rumah, dia hanya duduk di sofa, dia sudah lelah dan sakit. Bab 3944. Charlie melihatnya melepas kaos kakinya dan menggosok beberapa lecet di kakinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sedikit sakit hati. Sayang, apa yang kamu lakukan seharian ini? Mengapa Anda menggosok begitu banyak lecet? Claire tersenyum malu dan berkata, aku konyol hari ini, aku lupa memakai sepatu kets, dan membawanya ke beberapa atraksi dan berjalan lebih dari 20,000 langkah. Mengatakan itu dia terkikik. Tidak apa-apa, besok ganti sepatu kets dan aku pasti akan jauh lebih baik. Charlie bertanya begitu saja, kakimu seperti ini,
besok masih pacaran? Claire mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja, aku ingin pergi. Saya nggak tahu kan, ngikutin Miss Han dan MS West, benar-benar bisa belajar banyak hal. Saya merasa bahwa saya dan mereka bukan dunia orang, mereka berbicara banyak hal, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Charlie tak berdaya bertanya, istri, sekarang adalah era informasi, semuanya menyebar dengan cepat, bahkan jika Anda belum pernah makan babi, belum pernah melihat babi lari Claire berkata dengan serius, sayang, mereka membicarakan banyak hal tentang masyarakat kelas atas Amerika, yang belum pernah saya dengar. Dulu saya berpikir bahwa orang terkaya di Amerika Serikat adalah Bill Gates, tetapi dengarkan mereka berbicara untuk mengetahui bahwa orang yang benar-benar kaya tidak muncul. Jika mereka melakukannya, aset Bill Gates di Amerika Serikat, bahkan mungkin tidak masuk dalam 10 besar. Charlie tertawa, ini bukan hal yang sangat normal? Belum lagi para miliuner papan atas, bahkan Noah dan Horiah, tidak berani memberitahu Bu Wilson berapa banyak uang yang ada di kantong mereka. Tetapi semua memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kekayaan mereka, tentu saja melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kekayaan mereka, seperti untuk daftar Forbes itu. Alasan daftarnya keluar, terutama karena kebanyakan emiten atau bahkan beberapa pemilik emiten harus mengungkapkan data keuangan sesuai regulasi, jadi jelas jumlah saham yang dimiliki satu. Ini. Claire meludahkan lidahnya dan berkata, mungkin aku belum pernah memperhatikan ini sebelumnya. Jadi persepsi saya masih terjebak di berita dan surat kabar dari 10 tahun yang lalu. Dan setelah mendengarnya, saya menyadari tampaknya dunia ini jauh lebih rumit dari yang saya kira. Charlie tersenyum tipis, berkata setuju, saya khawatir kompleksitas dunia ini lebih dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Tetapi bagi orang biasa seperti kita, mengetahui terlalu banyak juga memiliki sedikit arti. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah menjalankan hidup kita sendiri dengan baik. Sisanya, paling-paling, sebagai obrolan setelah makan malam, mengobrol untuk menghilangkan kebosanan dan tidak lebih. Charlie berkata, istri Anda duduk sebentar. Saya pergi untuk mendapatkan baskom kaki gelembung air hangat, membantu menghilangkan kelelahan dan lecet. Kata-kata begitu diucapkan, tetapi Charlie juga tahu bahwa merendam kaki hanya mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Jadi dia bermaksud menggunakan energi spiritual untuk membantunya sepenuhnya atas nama merendam kaki. Claire tersenyum nakal dan berkata, terima kasih, suami. Kaki saya ini benar-benar hancur, saya hanya bisa menyusahkan suami saya untuk membantu. Charlie tertawa, ini bukan apa-apa, tunggu dengan patuh. Setelah mengatakan itu, Charlie datang ke kamar mandi, membawakan baskom berisi air hangat untuknya, merembes sedikit aura ke dalam air. Kembali dan meletakkan baskom di bawah kakinya, berkata kepadanya, ayo istri, masukkan kakimu dan rendam sebentar. Claire mengangguk dan dengan malu-malu berkata, terima kasih, suami. Charlie tersenyum dengan wajah sayang, sejak kapan kamu begitu sopan dengan suamimu? Mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit sakit hati, kamu tidak terlalu peduli tentang kali itu dan tidak peduli dengan cerita yang mereka katakan yang tidak ada hubungannya dengan kami. Kami adalah orang biasa, jalani saja hidupmu dengan baik. Claire mengangguk dengan sangat serius dan berkata, faktanya, aku selalu ditegur, kata-kata seperti ini untuk didengarkan, jangan terlalu dalam, apalagi terlalu banyak. Berbicara tentang ini, ekspresi Claire menjadi sangat serius dan dia berkata, namun, hari ini saya mendengar mereka berbicara tentang hal yang sebelumnya tidak pernah terdengar, tentang seorang wanita yang sangat kuat. Setelah mendengarkan perbuatannya, saya benar-benar sangat terkejut. Seketika merasa seperti orang kecil tanpa ambisi besar, dibandingkan dengan orang-orang yang bersinar seperti ini, terlalu tidak penting. Charlie tersenyum bertanya, wanita kuat apa yang begitu kuat sehingga istri saya mulai meragukan dirinya sendiri? Claire berkata dengan serius, wanita kuat bernama Margaret Ann, seorang Cina Amerika, suami Anda pernah mendengar ceritanya? Bab 3945. Ketika Charlie mendengar nama ibunya, itu juga dari mulut istrinya, Claire, seluruh tubuhnya seolah-olah mengucapkan mantra tubuh, berdiri diam. Pada saat ini, kesadarannya juga tampaknya telah kehilangan kontak dengan tubuhnya, dan hatinya juga mengalami gelombang kejut. Emosi juga kehilangan kendali, dengan sangat mendesak bertanya, apa yang mereka katakan kepadamu tentang dia? Claire melihatnya begitu bersemangat, kagum bertanya, suamiku, kamu sangat senang mengetahui bahwa... Pernahkah kamu juga mendengar tentang orang ini? Pertanyaan Claire membuat tenggorokan Charlie tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Di masa lalu, dia juga bertanya kepadanya beberapa kali tentang situasi orang tuanya.
Charlie tidak tahan berbohong tentang kematian orang tuanya. Jadi dia mengatakan dengan jujur bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika dia berusia 8 tahun. Namun, meskipun dia tidak tahan untuk berbohong tentang masalah ini, tetapi juga memiliki keberatan, misalnya, dia tidak pernah memberitahu dia, nama orang tuanya dan masa lalu mereka. Jadi, Claire selalu merasa bahwa Charlie mungkin telah kehilangan orang tuanya lebih awal. Jadi dia sendiri agak melupakan banyak ingatan dan informasi orang tuanya. Selain itu, dia bukan Stella, dia tidak memiliki otak Stella, juga tidak memiliki kekuatan Stella, jadi dia tidak pernah curiga setelah mendengar Charlie berbicara tentang masa lalu orang tuanya. Jadi, dia juga tidak mengejar detail lebih lanjut. Namun, reaksi Charlie terhadap nama Margaret memang membuat Claire sedikit terkejut. Dia menyadari dalam hatinya, Charlie jika dia belum pernah mendengar tentang orang ini Margaret. Tidak ada cara untuk memiliki reaksi yang begitu bersemangat, tetapi nama orang ini, dan baru hari ini saya mendengar untuk pertama kalinya, bagaimana dia tahu tentang dia? Charlie juga akhirnya menyadari saat ini bahwa dia baru saja bertindak tidak semestinya. Jadi, dia menjelaskan kepada Claire, ketika saya pergi ke East Cliff untuk melihat Feng Shui keluarga Nona Gu. Saya pernah mendengar orang tua Nona Gu menyebut orang ini, seolah-olah mereka mengenal Margaret dan memiliki hubungan yang baik, jadi saya sedikit terkejut mendengar Anda menyebut dia juga. Claire segera merasa bahwa pernyataan Charlie ini sangat masuk akal, sehingga pikirannya tidak menggerakkan gagasan keraguan, jadi dia mengangguk dan berkata, jadi seperti itu. Charlie kemudian bertanya, sayang, tentang ini Miss Margaret, apa yang mereka berdua bicarakan denganmu? Saya juga ingin tahu tentang dia, dapatkah Anda memberitahu saya tentang itu? Claire memikirkannya dan berkata, mereka mengatakan banyak cerita tentang Margaret, idolaku Kelly di masa lalu, dan bahkan didorong olehnya. Claire kemudian mendengar hari ini, tentang isi Margaret, semuanya diceritakan secara kasar sekali. Baru saat itulah Charlie tahu bahwa ternyata jauh sebelum ibunya sendiri mengenal ayahnya, sudah mengenal Kelly. Baru hari ini dia mengetahui bahwa villa yang dia tinggali selama masa kecilnya di East Cliff sebenarnya adalah rumah pernikahan yang secara pribadi Kelly datang ke Cina untuk mendesain untuk ibunya. Sangat disayangkan bahwa rumah itu sekarang sudah lama hilang, telah direnovasi oleh keluarga Wade, dan telah sepenuhnya dihapus dari jejak tahun itu. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Dan bahkan sedikit menyesali bahwa dia telah menyerahkan rumah tua tempat orang tuanya tinggal di Auros Hill kepada Leona di pelelangan. Pada saat ini, Claire dengan sangat sedih berkata, tidak menyangka bahwa wanita kuat yang luar biasa seperti itu mati muda. Dan dengarkan arti dari dua kata mereka, seolah-olah penyebab kematian Margaret, ada tatapan mencurigakan lagi. Charlie mendengar di sini, hatinya tampak seperti palu yang berat, mau tidak mau bertanya, apa yang mencurigakan? Mereka dua orang, tahu sesuatu di dalam? Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, Miss West tidak tahu apa-apa, dia bilang dia hanya tahu Margaret meninggal di Cina, dan keluarga ibunya mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Tetapi Nona Zhan mengatakan bahwa kakeknya tampaknya merahasiakan masalah ini, tetapi juga mengatakan bahwa perasaan tersembunyi di balik masalah ini, bahkan keluarga ibu Margaret tidak berani mengejar. Hati Charlie khawatir, dengan cepat bertanya lagi, Nona Zhan itu tidak mengatakan sesuatu yang lebih spesifik? Tidak. Claire menggelengkan kepalanya, aku mendengar maksud Nona Zhan, kakeknya sepertinya tidak ingin dia bertanya terlalu banyak. Saya merasa kakeknya mungkin tahu sesuatu, takut melibatkannya, jadi jangan biarkan dia bertanya lebih banyak. Jantung Charlie samar-samar melonjak karena kegembiraan. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin tahu alasan sebenarnya kematian orang tuanya tetapi tidak pernah menemukan petunjuk yang sebenarnya. Awalnya, dia berpikir bahwa keluarga Su pasti berada di balik kematian orang tuanya. Tetapi setelah dia berhubungan dengan keluarga Su, dia secara bertahap membatalkan ide ini, karena keluarga Su tidak mungkin cocok untuk orang tuanya. Dan kemudian dia curiga bahwa ini terkait erat dengan keluarga Rothschild, tetapi sekarang dia masih belum menemukan petunjuk yang berharga. Jadi, semua yang dikatakan Claire hari ini segera memberi Charlie harapan besar. Dia merasa bahwa jika dia bisa menemukan cara untuk membuat kakek Stella berbicara, maka masalah ini, ada peluang nyata untuk mengungkap kebenaran. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika Douglas Faye datang ke Auros Hill, tidak peduli apa artinya, kita harus memaksanya untuk berbicara. Bahkan jika itu menghilangkan akal sehatnya, memberinya implikasi psikologis yang kuat, tetapi juga harus membuatnya membuka mulutnya untuk menceritakan semua kisah dalam yang dia tahu. Pada saat yang sama, hati Charlie, harapan lelang pil permajaan, telah melampaui segalanya saat ini. Adapun Stella, yang ingin bermain melengkung untuk menyelamatkan negara biarkan dia bermain,
Charlie sekarang tidak lagi peduli apa yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah membiarkan kakeknya, Douglas, bergegas dan datang ke tempat dan wilayahnya.